Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa alat laboratorium karena kaitannya dengan materi keselamatan kerja di laboratorium. Silahkan disimak beberapa alat-alat yang akan kalian gunakan di laboratorium. Memang tidak semua alat bisa kami perkenalkan, tetapi paling tidak alat-alat ini nantinya akan familiar dengan kegiatan pembelajaran di laboratorium. Baik, dimulai. Yang pertama ada tabung reaksi, anak-anak, seperti ini ya. Salah satu jenis tabung reaksi untuk mereaksikan zat. Kemudian ada tabung reaksi yang seperti huruf Y tapi Y terbalik. Nah, ini lubangnya ada di atas, jadi Y terbalik seperti ini. Kemudian ada lagi tabung yang seperti U. Ya, ini biasa dikenal sebagai pipa U ya, digunakan untuk mereaksikan zat juga, tetapi biasanya ini pada zat yang bisa dimasukkan dari dua sisi ya, sehingga nanti bisa bereaksi. Kemudian untuk tabung-tabung ini biasanya kita letakkan dengan pada rak tabung. Nah, semacam ini adalah gelas kimia dengan 100 ml ukurannya, yang ini 250 ml. Ada yang 1000 ml dan ada juga yang 500 ml. Digunakan untuk mengambil zat. Biasanya sebelum direaksikan kita ambil dulu di gelas kimia atau disebut dengan beker gelas. Ada penjepit tabung ya. Ini ada yang terbuat dari logam, ada yang dari kayu. Jadi biasanya yang kita gunakan untuk menjepit tabung reaksi, misalnya seperti ini ya. Kita jepitkan seperti ini. Jadi, alat berikut disebut pipet tetes. Ini digunakan untuk mengambil zat dengan ukuran sembarang. Jadi tinggal kita pencet saja. Caranya ya, perhatikan anak-anak. Ini dipencet, karetnya dipencet, kemudian kita celupkan atau kita masukkan ke larutan yang akan kita ambil, kemudian kita lepas. Nah, setelah kita lepas baru diangkat. Jadi ketika diangkat jangan sambil dipencet lagi, nanti larutannya akan keluar lagi. Ini namanya pipet tetes untuk mengambil zat dengan ukuran bebas. Selanjutnya ada pipet volume ya, seperti ini pipet volume. Oke, kalian bisa lihat, ini ada volumenya. Jadi ada volumenya, misalnya 10 ml yang kita ambil, maka kita menggunakan pipet volume. Ya, kalau tadi kan tidak ada ukurannya. Nah, ini kita pakai ukuran, misalnya mau mengambil zat 10 ml, kita pakai pipet volume. Caranya bisa dengan disedot ya, untuk bahan-bahan atau zat-zat yang tidak berbahaya, tetapi memang tidak disarankan. Akan lebih tepatnya kita menggunakan filler ya. Ini nanti dipasang di ujung sini, kemudian nanti kita pencet sehingga akan larutannya akan masuk ke dalam pipet volume sesuai dengan volume yang kita ingin. Ini ada pengaduk kaca ya. Ini di bagian ini ada yang bentuknya bulat seperti ini yang digunakan. Ini ada namanya mortar dan alu ya. Kalian mungkin familiar karena ini biasanya untuk menggerus obat. Sama kalau di kimia misalnya ada bahan-bahan yang perlu kita tumbuk, maka kita menggunakan mortar dan alu ini. Oke, berikutnya berbahan porselen juga, ini namanya plat tetes ya. Kalau kalian biasanya melihatnya bentuk ini untuk yang cat itu ya, untuk cat minyak misalnya. Nah, ini dari porselen digunakan untuk memasukkan bahan-bahan, misalnya untuk praktikum asam dan basa, maka nanti larutan asam dan basanya dimasukkan pada plat tetes ini. Ada gelas ukur anak-anak, gelas yang ada skalanya. Ini saya tunjukkan untuk yang gelas ukur 10 ml, ada yang 25 ml, ada yang 50 ml, ada yang 100 ml, tergantung nanti kita menggunakannya mau mengukur untuk berapa mili. Termometer ya. Ini bukan untuk mengukur suhu badan kalian, tetapi untuk mengukur larutan ya. Termometer ini ada menunjukkan, ini ada raksanya yang warnanya merah ini, nanti akan menunjukkan angkanya, dan cara memegangnya seperti ini anak-anak. Jadi bukan pada termometernya, melainkan pada kita kasih benang ya, atau tali, sehingga tangan kita tidak menyentuh langsung termometernya ya.
Lalu misalnya kita mau mengukur larutan, ini tidak diletakkan di dasar, tidak sampai dasar, tetapi silahkan sedikit diangkat. Nah, semacam ini, sehingga yang terukur larutannya, suhu larutannya, bukan suhu dari dasar wadah. Ini cawan Petri digunakan untuk memisahkan campuran dari zat padat dan zat cair, misalnya pada proses kristalisasi. Jadi misal air laut dimasukkan kemudian dipanaskan sehingga semua airnya menguap, maka akan tersisa kristal garamnya pada cawan Petri. Nantinya ada kaca arloji, ya. Ini digunakan untuk memasukkan zat yang akan ditimbang. Ini adalah timbangan, ya, neraca Auhaus. Kita gunakan, ini ada bandulnya, jadi ini bisa kita pasangkan sesuai dengan berapa zat yang akan kita timbang. Misalnya ada 30 gram misalnya akan kita timbang. Nah, ini kita paskan, ya, bandulnya, lalu kita masukkan zatnya pada gelas arloji atau kaca arloji dan kita letakkan di sini sampai jarumnya nanti menunjukkan pada angka 0. Ya. Kasa ini seperangkat dengan kaki 3, digunakan untuk membakar. Nah, pembakarnya menggunakan pembakar spiritus. Berikut adalah cara menggunakan pembakar bunsen, ya, jika kita mau memanaskan zat. Jadi kita pasang kaki 3 ini dengan kasa, kemudian bunsennya dinyalakan, ya, dibuka tutupnya, kemudian ini, ya, dibuka tutupnya, kemudian kita pasangkan di sini, lalu zat yang akan kita panaskan misalnya kita letakkan di atasnya seperti ini. Oke. Berikutnya, jika kita mau memanaskan tabung reaksi, zat yang ada di tabung reaksi yang akan kita panaskan, kita jepit dengan penjepit buaya tadi atau penjepit tabung dengan posisi seperti ini. Lalu kita panaskan di sini dengan mulut tabung jangan menghadap ke muka kita atau ke orang lain. Jadi pastikan mulut tabung ini aman, ya, arahnya aman. Jadi misalnya seperti ini, ya, tidak sampai tidak mengarah pada orang lain atau diri kita sendiri. Oke. Demikian anak-anak untuk perkenalan alat-alat laboratorium, semoga kalian bisa pahami. Selanjutnya untuk keselamatan kerja di laboratorium itu ada beberapa tata tertib dan larangan yang tidak boleh kalian lakukan ketika masuk ke laboratorium. Nah, ketika masuk ke laboratorium itu kalian melakukan praktikum menggunakan jas praktikum. Seperti yang Ibu gunakan ini adalah menggunakan jas praktikum dengan benar, yaitu dikancingkan seluruh kancingnya dengan benar. Kemudian yang pakai jilbab silakan dimasukkan jilbabnya, yang tidak berjilbab rambutnya diikat, ya, jangan sampai mengganggu saat kalian bekerja. Oke. Berikutnya, tidak boleh makan dan minum di laboratorium, ya. Karena laboratorium itu untuk praktikum, bukan untuk makan dan minum. Selanjutnya, pahami untuk tanda-tanda yang ada pada bahan-bahan di laboratorium. Jadi ada yang misalnya bahan ini berbahaya, tidak boleh dicicipi, jangan pernah mencicipi atau penasaran dengan rasa dari bahan-bahan yang ada di laboratorium. Di situ ada tertulis asam, misalnya asam cuka, asam klorida dan seterusnya. Kalian berpikiran kalau asam itu rasanya masam, maka kalian penasaran untuk dicoba. Nah, itu tidak dibenarkan. Ya, tidak ada zat di laboratorium yang boleh dicoba. Kemudian misalnya membau dari zat di laboratorium itu tidak boleh langsung dicium di hidung, tetapi dikibas-kibaskan. Misalnya ini ada zat yang akan kita ketahui baunya, silakan dikibaskan ke arah hidung. Seperti itu caranya. Selanjutnya, ketika kalian melakukan praktikum, jangan lupa selalu baca petunjuk praktikumnya, ya. Petunjuk praktikum dipahami, kemudian dilakukan sesuai dengan petunjuk untuk percobaannya. Lalu pastikan bahwa laboratorium dalam keadaan bersih. Ketika kalian masuk, sebelum melakukan praktikum,
pastikan sudah bersih. Kemudian ketika kalian mau meninggalkan laboratorium juga harus dalam keadaan bersih kembali, dikembalikan pada tempat. Demikian anak-anak, kita sudah perkenalan dengan alat laboratorium dan beberapa aturan untuk keselamatan kerja di laboratorium. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.